hidupnya disesuaikan dengan apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, nanti pulang dari sini bisa nggak dilanjutkan? Bisa. Insya Allah bisa. Kenapa? Karena di sini tidak diajari ibadah yang berlebihan. Betul? Ini bukan santri kilat, bukan pesantren kilat yang kemudian dikasih duha 8 rakaat, tahajud 10 rakaat, witir 11 rakaat, baca Al-Quran 1 juz setiap orang, zikirnya sekian banyak, sholawat sekian banyak, ngapalkan ini dan lain sebagainya, nanti terakhir ujian, pulang stres. Lelah, betul. Saya pun kalau ikut mungkin pulang, KO gitu ya. Tapi di sini diajarkan untuk apa? Healing. Betul? Ya, agar kita menemukan kesembuhan yang sejati. Diajari apa lagi? Refreshing. Dikasih suara air, dikasih ikan koi walaupun baru 6, tapi kan cukup menghibur. Dikasih taman. Ya, nanti kalau antum ikut santri weekend lagi, itu lapangannya udah insya Allah betul-betul jadi area ngopi di atas sambil lihat ke arah lapangan juga akan sudah jadi nanti sabar. Ya insya Allah semua beres. Kemudian nanti ada sesi insya Allah disiapkan mobil-mobil antum dinaikkan berangkat habis subuh. Ya zuhur pulang atau sore pulang menikmati pemandangan Tawangmangu nanti insya Allah. Nah, ya. Loh, tempatnya sudah siap, mobil yang mengantarkan yang belum siap, armadanya baru satu, baru bisa ngangkut 14 orang. Sementara santri weekendnya ada 200 orang dan nanti rencananya 500 orang seperti sebelumnya. Maka Habib Novel harus punya bis yang banyak. Nah, mau punya bis itu nomor 1 harus punya tempat parkir. Tempat parkirnya dulu yang besar, bisnya banyak, ya baru kita eksekusi. Ya, sementara nanti nyewa dulu, insya Allah. Boleh dilanjut? Di sini diajarin apa? Sholat 5 waktu. Pertanyaan saya, sebagai muslim sholat atau enggak sholat? Sholat. Sholatnya 5 waktu atau 3 waktu? 5 waktu kecuali musafir. Saya itu seringkali sholatnya cuma 3 waktu, hidup saya di jalan terus. Sholatnya di rest area, ya sholatnya di rest area. Jamak takdim, jamak takhir, jamak takdim, jamak takhir. Karena hidup saya di jalan. Saya lihat catatannya Google itu saya kaget. Ini yang tercatat ya, karena enggak semua saya catatkan di Google. Ternyata dari mulai Januari sampai November kata Google saya udah keliling dunia 2,5 kali. Perjalanannya itu. Ya, lebih dari 70.000 kilo. Banyak atau sedikit? Jadi tadi saya itu sebelum subuh lihat catatan perjalanan saya, Masya Allah, 100, ini padahal saya udah enggak kemana-mana ya. Udah enggak kemana-mana, saya udah diundang sana enggak, fokus. Ternyata sudah dalam 1 tahun 154 tempat yang saya kunjungi. Banyak atau sedikit? Banyak. Ya banyak tempat. Kembali ke masalah sholat. Sholatnya berapa waktu? 5 waktu. Kemudian setelah itu ngapain? Sebagai muslim disuruh zikir pagi, zikir sore. Betul? Zikir pagi, zikir sore kalau dijalankan jam 6 selesai atau enggak selesai? Selesai. Kelebihan duduk-duduk sampai jam 7 itu gambaran kamu punya keluarga, kamu punya anak, kamu punya pasangan, kamu punya orang tua. Jangan setelah zikir nyelonong begitu saja. Duduklah bersama mereka. Di sini ada Eyang Husin. Duduk ngobrol, benar? Kemudian diajarin pagi sarapan, betul? Sarapan yang paling penting adalah sarapan yang bergizi. Ya, yang paling bagus kalau saya ngajarkan makan buah namanya pepaya, murah, meriah, enak, sehat. 1 piring pepaya cukup sampai maghrib. Kurus Mbak, yakin kurus.
Enggak usah repot, saya mau diet ini, saya mau diet itu dan lain sebagainya. Enggak usah repot. Ya, yang penting pepayanya diaktifkan. Dan enggak usah makan yang lain, cukup makan pepaya. Mirip burung parkit dan kawan-kawannya. Kutilang ya. Nanti pinter ngomong seperti saya. Jadi rahasia saya pandai berkicau ya. Karena saya suka makan pepaya. Tolong ini jangan diajarkan kepada yang lain. Nanti semua pandai berbicara. Setelah itu ya disuruh sarapan berjamaah. Diajarin jangan makan sendiri. Karena dengan makan bersama-sama itu ada sesuatu. Karena itulah diajarkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan prasangka baik, diajarkan berbagi dengan yang lain, diajarkan gak ada rasa risih dengan yang lain, diajarkan hatinya untuk bersih dengan yang lain. Setelah itu suruh ngapain? Nah, kita diajak pengajian kalau di sini ya. Kenapa? Karena lagi libur, weekend, lagi libur ya udah isi dengan pengajian. Setelah apa? Setelah istirahat sejenak, mandi-mandi dan lain sebagainya, kita ngaji sampai zuhur. Kalau kamu tidak lagi liburan, ya silahkan kamu pergi cari nafkah. Kalau memang kamu seorang suami, kalau kamu seorang anak, bekerjalah cari rezeki yang halal. Ya semacam itu. Zuhur diajari lagi sholat. Emang kalau kerja zuhur enggak sholat? Sholat enggak? Sholat. Nah setelah sholat zuhur apa diajak kemudian taklim lagi? Enggak. Diajak apa? Al-ngemplo wal badogu. Makan. Setelah makan disuruh ngapain? Melek? Enggak. Silahkan istirahat. Betul kan ya? Nah itu kan seperti kalau kita di kantor. Ada jam istirahat. Dan itu manfaatkan. Karena tidur sejenak setelah atau sebelum sholat zuhur, itu tidur yang udah diteliti menurut para pakar internasional. Dan itu ajaran Nabi Muhammad SAW, tidur yang membuat badan jadi kuat dan otak menjadi cemerlang. Sehingga ada perusahaan-perusahaan tertentu di luar negeri sana, itu yang secara sistematis menyiapkan satu hall, itu setiap jam siang seluruh karyawan disuruh masuk ke sana dan diwajibkan tidur. Diwajibkan tidur. Hanya 15 menit, 20 menit. Bangun, segar, prima, otaknya cemerlang, hatinya juga enak. Setelah itu suruh ngapain? Sholat asar. Sholat asar. Selesai sholat asar suruh ngapain? Ya zikir sore. Habis itu ngapain? Ngopi. Nikmatin tuh matahari mau tenggelam. Nikmatin waktu sore. Setelah itu ngapain? Sholat maghrib. Maghrib sampai isya kamu baca Al-Quran. Sholat isya. Selesai. Kamu boleh istirahat. Boleh langsung tidur boleh. Kalau mau cari ilmu boleh. Duduk nyantai juga boleh. Kira-kira ini pelajaran hidup atau bukan pelajaran hidup? Simple atau enggak simple? Dan tiap hari harusnya kita begitu. Itulah hidup. Kalau kamu udah jalankan itu, jangan kamu mengatakan, hidupku kok kayak gini ya. Kamu punya hidup yang paling bagus. Kamu punya hidup yang luar biasa. Ada orang yang hidupnya pergi cari duit, tapi sholatnya hilang. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang hidupnya pergi cari duit, sesaat duduk sama keluarga, sesaat, tapi enggak pernah sempat. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang pergi cari duit untuk cari makan, tapi dia lupa waktu makan. Aneh atau enggak aneh? Akhirnya mahnya kena. Setelah itu sakit, setelah itu stres. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang hidupnya itu pergi cari duit biar nanti jiwanya tenang. Padahal jiwa tenang kalau ingat sama Allah, zikirnya pun ditinggalkan. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya kita di sini diajari memanage waktu. Gimana caranya mengelola waktu agar hidup kita itu nyaman. Dan para wali itu ya cuman begitu. Kenapa para wali jadi wali? Ya, jawabannya ya dipilih Allah pasti gitu ya. Jangan ngomong begitu. Cuman kan yang dipilih sama Allah kan ada tahapannya ya. Ada tahapannya. Karena istiqomah. Istiqomah itu disiplin. Jadi disiplin dalam mengelola
waktu. Enggak akan berubah itu. Kegiatan para wali Allah itu enggak pernah berubah. Cek Nabi Muhammad SAW. Kegiatannya selalu sama. Jam sekian bangun malam, kan ya? Kegiatannya selalu sama. Jam sekian beliau yang dibaca apa, jam sekian beliau ngapain, SAW. Semuanya sama. Itu namanya disiplin waktu. Imam Ghazali mengatakan barang siapa disiplin membagi waktunya dan menjaganya, maka Allah akan memberinya keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Contoh misalnya, Al-Habib Salim Asyadiri rahimahullah. Ya, Habib Salim Asyadiri rahimahullah. Itu salah satu julukannya adalah perpustakaan berjalan. Salah satu julukannya. Pernah satu orang diajak masuk kamar beliau, ternyata satu kamar tuh rak-rak buku semua. Terus orang tadi nanya, Habib, ini mana yang sudah dibaca? Habibnya jawab, pertanyaanmu salah, seharusnya kamu nanya, mana yang belum saya hafal? Mana yang belum saya hafal? Tawadhol Habib Muhammad. Ya, mana yang belum saya hafal? Ternyata beliau itu disiplin sekali membaca buku dan menghafalkannya. Sehingga beliau meletakkan beberapa judul buku dalam perjalanan menuju kamar. Dalam perjalanan menuju kamar, karena kamarnya orang-orang Timur Tengah itu biasanya di lantai atas, ya, di lantai atas. Dan biasanya tangganya enggak begini langsung. Kalau begini langsung kan berat. Jadi tetangganya begini, nanti begini, ada belokan-belokannya. Di setiap belokan itu dikasih rak kecil, di situ dikasih satu judul buku, satu judul buku, satu judul buku. Sehingga setiap kali beliau itu mau masuk ke kamar, berhenti dulu sesaat, baca satu halaman. Naik lagi parkir sambil ambil nafas, baca satu halaman. Ya, mau masuk kamar depan pintu persis, baca satu halaman. Dengan cara begitu saja, disiplin itu, berkah waktunya, berapa puluh kitab itu atau berapa ratus kitab yang dikhatamkan. Sementara kita mau masuk kamar, benar sama-sama bacanya, tapi berita enggak jelas yang ada di medsos. Bahkan sambil jalan, betul? Berita enggak jelas. Bisa, sebetulnya bisa enggak? Bisa. Tapi beda cara mendisiplinkan, mengatur waktu. Makanya ikhwani rahimakumullah, kalau kita mau sukses, syaratnya adalah manajemen waktu, disiplin. Yang mau jualan, itu kalau mau sukses loh ya, saya kan belum jualan bener. Karena belum sempat jual udah habis. Kenapa? Dibagi. Belum sempat jual udah habis dibagi. Nah, kalau mau sukses, itu jam bukanya toko sama jam tutupnya yang sama. Cek, toko-toko yang sukses. Kamu datang jam 7, mau beli. Dia akan ngomong, nanti ya jam 10 bukanya. Betul? Jam 7 mau ngasih duit loh, diterima enggak? Enggak, nanti ya jam 10. Kadang kita gemes, aku harap tuku. Ya kan? Ditolak. Nanti Pak, Mas, Bu, Mbak, jam 10. Enggak akan dilayani. Karena itu ada sesuatu memang dalam disiplin waktu. Jam 4 sore tutup, kita jam 4 lewat 1 menit, mau beli, maaf. Datang kembali besok. Sebel atau enggak sebel? Sebel. Saya ini mau bayar. Ya mohon maaf, toko sudah tutup. Dan justru toko yang model begini nih, yang larisnya luar biasa. Betul atau betul? Kenapa? Karena itu kelihatan kalau yang punya toko disiplin. Mau manage waktunya, mengatur waktunya. Nah kita ini yang beriman, beramal soleh, udah diingatkan seharusnya kita ini bisa mengatur waktu lebih bagus dari siapapun. Tapi kenapa kita nggak bisa mengatur waktu kita? Makanya Imam Ghazali ketika bahas manajemen waktu ini indahnya luar biasa. Kamu harus turut tip ya, mengatur waktumu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan kamu seperti kambing yang bangun tidur bergerak semaunya.
Nanti kalau ngantuk tidur semaunya. Kalau lapar makan semaunya. Kalau birahi rekam semaunya. Naudzubillah min dzalik. Jangan jadi seperti kambing. Semua ada waktunya. Itu yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Diwariskan kepada para sahabat, diwariskan kepada para tabi'in, para aulia wassolihin, para ulama, sampai sekarang. Dari mulai Jumat sampai Ahad pagi, ya majelis ini udah mengajarkan cara mengatur waktu, enggak pakai kata-kata, tapi pakai praktek. Ringan atau berat? Ringan toh? Enggak berat ya. Nah nanti kalau udah pulang, kok jadi hilang semua itu ya rasanya? Kok beda ya di rumah ya? Kenapa? Karena kita enggak terapkan ini, seharusnya terapkan di rumah pagi, baca wiridnya, terus coba ngobrol sama orang tua, asyik nanti itu. Tapi taklimnya hilang, enggak hilang, bisa taklim lewat YouTube, atur waktunya, bisa baca kitab. Tapi saya pengen makan berjamaah, ya ajak saja kucingmu berjamaah. Gitu aja kok repot. Nanti kalau saya bilang ajak suami enggak punya suami, ajak istri belum punya istri, ajak orang tua nanti bilang udah wafat, aku hidup sendiri. Ya udah beli kucing sana. Ya ajak kucingnya makan berjamaah. Kucing ya. Ajak ngobrol kucingnya, kan menyenangkan juga ya. Cukup menyenangkan. Yang penting kita buat itu bisa jadwal hidup kita teratur gitu loh ya. Jadwal hidup kita teratur. Ya itulah manajemen waktu. Makanya orang-orang yang udah biasa mengatur waktunya dengan benar dalam bisnis, ya dalam kerja, itu selalu meeting itu pertemuan terikat dengan waktu. Terlambat 1 menit, mereka akan mengatakan kamu terlambat 1 menit. Kamu terlambat satu menit. Coba lihat naik kereta api di Jepang misalnya. Pernah ke Jepang? Oh, saya sengaja mau pamer dikit gitu loh. Naik kereta api di Hong Kong, pernah ke Hong Kong? Naik kereta api di Madinah ke Mekah, pernah? Insya Allah pernah, insya Allah. Amin. Insya Allah dipernahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktunya kelihatan. Sekian menit lagi kereta api akan sampai dan jalan. Daftar waktunya udah ada. Dan gak ada judulnya keretanya terlambat sekian detik, gak ada. Jadi kalau kitanya terlambat, kitanya ditinggal kereta. Keretanya gak akan terlambat. Kecuali kalau diterlambatkan sama Allah Ta'ala. Ada kecelakaan dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi by sistem kereta itu disiplin waktu. Sehingga keretanya dihargai sama manusia. Aku harus hargai dia. Aku harus tepat waktu. Kalau tidak nanti aku ditinggal. Kalau tidak aku nih. Itu contoh dari kereta. Maka kalau hidup kita ini disiplin waktu, ya kita akan dihargai oleh jagat raya ini. Jagat raya akan menghargai kita. Karena itu ketika Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, matta'anallah bituli hayatih, duduk bersama Habib Anis, rahimahullah, di Zawiyah Masjid Riyadh, di tempat Habib Anis biasa ngajar. Sampai sekarang tempat itu ada ya. Nah, insya Allah kalau antum punya kesempatan hadir ikut kajian di sana, kiroah siang, roha, nikmati tempat itu ada keberkahan. Nah di situ Habib Anis kemudian menjelaskan, kita biasanya kalau hari Rabu baca Ihya Ulumuddin, kalau hari Kamis baca Ihya Ulumuddin, kalau Selasa fikih, kalau Senin Sirah Nabawiyah, kalau Jumat karena Jumatan libur, kalau hari Sabtu tafsir, kalau hari Ahad libur karena pada pergi keluar kota refreshing. Apa kalimatnya Habib Umar bin Hafid? Jawabannya, Masya Allah, hadhihi barakatul waqt. Inilah berkahnya waktu ya ini, Masya Allah. Inilah berkahnya waktu. Inilah berkahnya waktu. Karena disiplin gitu. Zuhur 1 jam kurang lebih, Senin baca Sirah Nabawiyah, Selasa fikih, ya Rabu Kamis Ihya Ulumuddin, kemudian Jumat libur, ya Sabtu baca tafsir, Ahad libur. Karena disiplin di situ ada keberkahan. Saya melihat bagaimana disiplinnya Al-Habib Anis bin Ali al-Habsyi, kakeknya Habib Muhammad, Habib Anis. Itu setiap Jumat beliau itu punya kegiatan
pergi ke villa yang ada di Tawangmangu. Setiap Jumat. Sama hari Ahad. Padahal Jumatannya di Solo. Jumatan di Solo. Selesai Jumatan, pulang ke rumah, makan siang. Ya, sekitar jam 2, bawa mobil ke Tawangmangu. Duduk di sana, baca kitab sedikit, minum teh. Nanti ba'dal maghrib pulang ke Solo. Dan itu dilakukan terus menerus. Ya dilakukan terus menerus. Disiplin. Setiap pagi, ya jam 10, jam 9, jam 10 pergi ke toko. Pergi ke toko. Untuk apa? Menunggu kalau ada pembeli. Kemudian sore ba'dal asar, ya menjelang maghrib ke toko, nunggu kalau ada pembeli. Itu dilakukan disiplin. Dan ternyata betul, hanya orang-orang yang memang disiplin mengatur waktu, itu yang mendapatkan kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Mulai hari ini siap kita, ini saya ngomong ke diri saya sendiri ya, siap kita mengatur ulang waktu kita, siap kita menata ulang hidup kita, siap kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yakin ya, jalankan itu. Sumpek tuh gak akan sempat tinggal bersamamu. Mampir mungkin. Ya, karena begitu mampir kamu usir dia dengan sholat zuhur. Begitu mampir kamu usir dia dengan makan berjamaah. Begitu mampir kamu usir dia dengan tidur. Begitu mampir kamu usir dia dengan sholat asar. Begitu mampir kamu usir dia dengan zikir ba'dal asar menjelang maghrib. Mampir lagi kamu usir dengan sholat maghrib. Maghrib sampai isya. Sempat tinggal enggak dia? Enggak sempat. Ini enggak, gara-gara sumpek, zuhurnya hilang. Asarnya hilang. Makannya hilang. Sampai hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena enggak disiplin. Orang yang udah, mohon maaf, ini contoh terakhir. Setelah ini Bib Muhammad, karena saya ada tugas yang harus saya jalankan. Bib Muhammad nanti akan menjelaskan banyak hal insya Allah. Beliau datang jauh-jauh dari Tawangmangu ini. Ya, istri, anak, dan keluarganya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan, lagi refreshing, mertuanya ditinggalkan, Masya Allah. Demi santri-santri weekend yang gak jelas ini. Ya, kalau istrinya kan jelas gitu ya, mertuanya kan jelas, anaknya jelas. Kalau kita kan gak jelas ini. Status kan gak jelas ya Bib ya. Sama-sama cari ilmu. Orang yang diet. Kalau disiplin berhasil enggak? Yang buat orang diet enggak berhasil gara-gara apa? Enggak disiplin. Betul ya? Oke. Godaan itu selalu ada. Orang yang punya kegiatan, olahraga pagi, ini sederhana aja. Jogging pagi setengah jam. Itu susah stres itu. Istiqomah loh ya, susah stres dia. Kenapa? Karena begitu mau stres, jam istiqomahnya jogging itu akan mereset otaknya. Bukan saatnya stres, saatnya jogging. Bukan saatnya stres, saatnya jogging. Lah kalau jogging istiqomah aja bisa membuat yang tadinya stres jadi enggak stres, reset otaknya. Lantas bagaimana kalau itu kegiatan yang namanya sholat, zikir, ya cari nafkah. Seharusnya kita cari nafkah itu enggak stres. Kalau itu dijadikan kegiatan yang istiqomah dan disiplin. Contohnya disiplin cari nafkah seorang Habib di Hadramut sana, dia lagi pesen barang berkontainer-kontainer onta, ya. Ternyata barangnya terlambat datang. Dikira oleh orang-orang terjadi perampokan, dianggap hilang. Maghrib sampai isya istiqomah ngaji di masjid, sholat di masjid. Ba'dal maghrib anaknya masuk masjid. Lihat ayahnya lagi baca Al-Quran. Disamperin, dibisikin, ayah alhamdulillah itu barangnya enggak hilang, ternyata paketnya terlambat. Apa jawaban ayahnya? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini waktuku zikir, waktuku baca Al-Quran, waktuku berdoa, maghrib sampai isya. Kamu bawa urusan dunia ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar kamu, 1 tahun kamu gak boleh ketemu saya. Kamu saya pindahkan di pondok pesantren sana yang ada di luar kota. Dan seluruh harta saya yang sampai tadi sodakoh lillahi ta'ala. Sanggup niru? Disiplinnya sampai segitu.
Ya kita nggak usah gitu-gitu amat gitu ya. Itu amat begitu gitu ya. Namanya juga wali tingkat tinggi. Kalau kita ya wali ya udah. Tingkat kamar gitu aja ya. Tingkat rumah sudah terlampau berat ya mungkin ya. Banyak persaingannya, tingkat kamar, enggak ada saingannya kan. Wali untuk diri sendiri. Wali murid belum punya anak juga. Nikah belum begitu ya. Bagaimana bisa jadi wali murid? Wali nikah apa lagi? Ya apa lagi? Jadi gitu, disiplin. Nah sebagai penutup uraian saya, bagi yang belum bergabung pada komunitas Majelis Ar-Raudhah, ya harap segera bergabung di komunitas tadi di WhatsApp. Memang itu sifatnya satu arah. Anggotanya ada belasan ribu. Satu komunitas itu maksimal 5.000. Yang kelihatan cuman saya sama kamu dan admin. Saya, kamu, admin. Sehingga sepertinya ini grup kok sepi ya. Ya karena saya nggak suka yang rame-rame. Ya, saya pengen kalau saya ngomong didengarkan, yang butuh nanti jawab langsung tinggal chat sama saya, di situ bisa. Ya, secara pribadi, justru itu istimewa. Ini hal yang baru dari WhatsApp, komunitas. Ya, nanti akan dijelaskan sama Mas Seto atau Mas Rio, ya, atau siapapun nanti yang bertugas sebelum santri weekend ini usai. Jazakumullah khairan dan doakan agar pelunasan tanahnya segera bisa kami lunaskan. Diberi kemudahan, diberi rezeki yang berkah, barokah, manfaat dari segala arah, enggak pakai susah, payah. Dan doakan juga agar majelis ini manfaat dan barokah. Terus datang santri weekend, terus yang akhirnya terinspirasi pengen buat yang sama di kantornya. Ya bisa enggak buat yang sama di kantornya? Bisa. Buat yang sama di rumahnya. Ya enggak usah 200 orang, 2.000 orang cukup insya Allah. Semangatnya harus lebih besar, pengen buat. Kenapa? Ini bisa merefresh diri kita dan merefresh orang lain. Saya tersemangati loh jadi semangat. Itu kemarin AC enggak ada, tiba-tiba AC ada, betul. AC ada gara-gara siapa? Gara-gara kalian. Kalau kalian enggak datang, AC-nya cuma 5. Gara-gara kalian datang, AC-nya jadi 8. Betul? Walaupun 17 juta. Ya, walaupun 17 juta, tapi kan semalam lebih dingin toh? Ya, kedinginan enggak? Sebagian yang di bawah kedinginan ya. Yang agak jauh mungkin ya sejuk-sejuk saja. Nah, di sini ini sebetulnya sejuk sebetulnya. Cuman tuh lihat AC-nya enggak dinyalakan sama yang menyalakan. Ya, kemudian juga settingan AC-nya enggak tahu tuh settingnya seperti ini atau berapa. Biasanya saya sendiri yang ngurusin ini, saya pastikan dan lain sebagainya. Ya. Tahu sendiri, ya kan? Beda gitu loh ya, beda. Beda tangan, beda rasa. Kalau saya kan tak rasa-rasain sumuk enggak gitu ya. Panas enggak. Kipas anginnya tadi dibuat low yang di sini, harusnya dibuat high. Ya, sehingga cukup anginnya memutar sirkulasi. Kenapa Habib tahu? Karena yang ngurusin ini ya saya sendiri. Jadi saya tahu, tahu, ngerti gitu, tahu rasanya. Kenapa sendiri Bib? Karena saya rakus pahala. Enak banget pahala mau diambil sama Boim ini. Enak banget, udah dia modalnya cuman bakar areng. Dengan gini brewok dirapikan dikit. Masya Allah Syekh Boim ya. Syekh Boim. Pahala sama-sama saya, kenakal kan ya. Karena kita satu tim ya, pahala sama, tapi kan Allah lihat himmahnya, semakin besar semangatnya, pahalanya semakin besar. Clear semuanya? Nah, bagi yang pengen hadir ke sini, setiap Jumat malam ada kajian, Kamis jam 6:30 sampai jam 8:30 ada maulid, Rabu sore khusus ibu-ibu ba'dal asar sampai maghrib, Senin malam ba'dal isya ada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi kalau pas lewat Solo yang jauh dari Solo, itu waktunya. Kalau yang tinggal di Solo, jangan datang hanya hari ini saja. Lanjutkan di kajian Jumat, Rebu, Senin atau Kamis pagi, ajak temannya, ajak saudaranya. Biar semakin banyak orang yang mendapatkan healing yang sesungguhnya. Hakadha, walafu minkum, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin,
wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.